Kasus kali ini adalah kasus rujukan kembar 3, namun dengan kondisi yang cukup istimewa di mana sebenarnya pasien bayi tabung ini menerima transfer embrio sebanyak 2 embrio. Perlu kita ketahui bahwa pada saat embrio dilakukan transfer, sebenarnya fasenya belum menjadi embrio tapi masih berupa blastosis atau sel yang masih aktif membelah diri sebanyak mungkin 48 sel. Jadi pada saat sel itu masuk ke dalam rahim, ditransfer kembali, masih ada peluang untuk janin yang berupa blastosis itu untuk membelah diri. Jadi ini adalah kehamilan triplet dengan 2 plasenta. Artinya seharusnya terjadi 2 embrio, namun embrio kedua dia membelah diri menjadi embrio ketiga. Jadi triplet ini adalah triplet dikorionik triamniotik. Nah, triplet yang non-identik berdiri sendiri pada satu sisi sebelah kiri, dan 2 kembar yang membelah diri sisanya ini pada sisi kanan. Jadi praktis yang ini identik dengan keduanya, sementara yang ini berbeda sendiri. Ya, ini kelaminnya kelihatan jelas laki-laki. Jadi bisa saja yang membelah diri ini kelaminnya beda dengan yang pertama. Pemeriksaan kita mulai lakukan satu persatu untuk melakukan screening anatomi. Pertama kita amati keseluruhan janin yang pertama. Ya, kelaminnya laki-laki terlihat jelas. Kemudian ini kehamilan triplet yang membelah diri pada sisi kanan keduanya, terlihat dengan sekat pemisah yang tipis. Jadi meskipun identik tapi dia punya sekat pemisah juga. Posisinya kebetulan terlihat menjauhi, duduk, bareng satu di atasnya yang pertama ya. Nah, setelah kita bisa melakukan pemetaan masing-masing bayi, kemudian kita amati, oh ternyata kelamin bayi yang identik juga laki-laki. Praktis saudaranya yang membelah diri ini juga laki-laki, artinya ini adalah kembar triplet identik yang kembar yang membelah diri, satunya juga laki-laki, semuanya laki-laki. Nah, kita coba menampilkan keseluruhan janin ini dalam satu bidang. Sayangnya yang satu yang tidak identik terlihat menjauh, sementara yang identik ini bertolak belakang posisinya. Sulit juga untuk ya membuat dalam satu posisi di mana bisa kita tampilkan ketiganya dalam posisi yang saling berdekatan. Jadi kita bisa melihat 2 kembar identik dan kembar ketiga ini yang tidak identik, berbeda genetiknya dengan yang pertama yang membelah diri. Sementara yang dimasukkan adalah 2 embrio, jadi sebelum minggu ke-10 itu masih bisa membelah diri keduanya. Nah, kita mulai lihat kembar yang pertama, kita lihat tulang hidungnya normal. Ya, jadi kita lihat selalu screening kita lakukan dengan teliti, sementara punuk atau nuchal thickness-nya normal ya. Jadi nasal bone dan nuchal thickness dalam batas normal.
Ini janin yang terpisah non identik. Triplet yang A normal non identik. Nah, kemudian kita pindah ke janin yang kedua dan ketiga. Kita coba amati masing-masing. Dari panjangnya nanti kita akan ukur sebanding dengan keduanya atau lebih kurang sama. Di sini kita bisa melihat tulang hidung janin yang identik, punuknya juga terlihat normal. Jantung kita lihat 4 ruangnya juga tampak normal. Lambung terlihat. Nah, ini kembar yang identik kita pisahkan sendiri untuk melihat strukturnya keduanya, karena tidak memungkinkan untuk menampilkan ketiganya sekaligus dan posisi saling bertolak belakang. Jadi ini triplet yang identik. Nah, kita coba ukur perbandingan antara keduanya ini. Mereka membelah dirinya selisih 4 hari setelah dimasukkan, kembali ditransfer ke rahim ibunya. Jadi hari keempat kembar ini membelah diri sendiri, selisih dengan yang pertama. Tulang hidung kita bisa lihat kemudian punuk leher, ini kembar yang triplet identik terlihat normal. Nasal bone dan punuknya juga normal. Fetus B yang identik. Kemudian kita akhiri dengan pemeriksaan triplet yang ketiga. Tulang hidungnya terlihat normal dengan punuk yang normal. Jadi keseluruhan triplet memiliki marker yang aman, tidak ada kelainan yang mencurigakan ke arah suatu kelainan genetik. Sekali lagi, ini adalah kembar triplet dichorionic triamniotic yang semula sebenarnya masuk 2 embrio, tapi embrio ketiga berkembang dan membelah diri dengan keseluruhannya adalah jenis kelaminnya laki-laki. 2 yang identik, satunya tidak. Nah, kemudian kita coba menampilkan lagi ketiga janin sekaligus jika memungkinkan dalam satu bidang posisi. Sayangnya cukup berjauhan posisinya janin ini, jadi 2 janin identik kita bisa tampilkan bersama, tapi untuk menampilkan posisi ketiga kita harus bergeser sedikit ke arah atas untuk menampilkan janin yang terpisah sendiri ini. Nah, ini kedua janin yang identik dalam satu kantong yang sama. Nah, ini janin yang ketiga terpisah sendiri. Secara teori ini juga jenis kehamilan yang cukup aman. Sementara mereka berdua ini kamarnya juga terpisah. Ini plasentanya sendiri. Nah, kedua janin yang identik memiliki plasenta sendiri yang berbagi. Nah, keduanya akan sama persis
secara genetiknya, berbeda dengan yang terpisah di atas ini. Sekali lagi, ini adalah kembar triplet trikorionik diamniotik dari proses bayi tabung 2 embrio yang berkembang menjadi 3.